Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bahasan saya yang kemarin ya pada beberapa hari yang lalu, yaitu eh, sunnahnya makan kurma untuk kita berbuka puasa. Hari ini kita juga akan melanjutkan bahasan ini, yaitu tentang buah kurma dan rahasia di balik buah kurma. Kenapa sih buah kurma itu kok disunahkan untuk kita konsumsi ketika kita berbuka puasa? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga senantiasa berbuka dengan kurma dan air putih sebelum menjalankan ibadah sholatnya. Begitu juga saat sahur, beliau cukup makan kurma beberapa butir dan air putih. Kemudian beliau imsak, ya, menahan diri dari segala makan dan minum selama sehari penuh. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik yang berbunyi, Anas bin Malik, Ola kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya ala rutubatin. Fa ilam takun rutubatun fatumairatun. Fa ilam takun tumairatun hasanawatin min ma'in. Yang artinya bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat beliau berbuka dengan kurma yang basah. Ya. Kemudian ketika tidak ada kurma yang basah, beliau berbuka dengan kurma yang kering. Ketika tidak ada kurma yang kering, maka beliau cukup berbuka dengan air. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa yang pertama kali adalah dengan kurma basah. Jika tidak menemukan kurma basah, beliau berbuka dengan kurma kering yang dinamakan tamr. Kurma basah tadi rutab, kemudian kurma kering tamr. Kemudian jika tidak ada kurma kering, maka beliau berbuka dengan air saja. Nah, begitu pentingnya kurma, ya. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa kurma itu sangat penting sekali untuk ketika kita berbuka puasa. Bahkan kurma adalah buah yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Ya, 20 kali para muslimin muslimat, ya, di dalam Al-Quran, dan itu terdapat di dalam 16 surat. Di antaranya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat Maryam, surat Ar-Ra'd, kemudian surat Qaf, ya, dan beberapa surat yang lainnya. Nah, di dalam surat Maryam sendiri ini ayat 23 sampai 26, di situ diceritakan bagaimana kisah Maryam ketika melahirkan dalam kondisi kritis. Maryam bersandar di pohon kurma, ya, bersandarnya di pohon kurma. Saat itu hawa sangat dingin sekali dan tidak ada orang lain yang menolongnya saat beliau hendak melahirkan. Kemudian pada ayat 24, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuatkan sungai Maryam. Kemudian berikutnya pada ayat 25 dan 26, Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma itu sehingga berjatuhanlah buah yang masak-masak. Nah, dalam kondisi lemah, ya, itu Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan buah kurma yang sangat kuat sekali, ya, ketika digoyangkan itu sulit sekali. Nah, inilah pentingnya sebuah usaha dan ikhtiar dan doa, atau di dalam sebuah eh, namanya tawakal, ya, pentingnya tawakal. Jadi ketika itu Maryam dalam kondisi lemah, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat tidak melahirkan dalam kondisi kritis itu menggoyangkan buah kurma, kemudian berjatuhan buahnya dan dimakan. Nah, ini pasti ada rahasianya. Kenapa sih di balik buah kurma itu, ada apa di balik buah kurma itu sehingga kurma begitu penting untuk orang yang mau melahirkan dalam kondisi kritis sekalipun, kemudian untuk orang yang berbuka puasa, ya, sehingga Nabi sebelum sholat pun makan atau mengkonsumsi kurma. Nah, ternyata dari beberapa penelitian kaitannya dengan buah kurma ini, ternyata buah kurma ini merupakan buah yang mengandung banyak sekali, banyak sekali kalori.
Ada juga ini banyak juga karbohidrat ya, yang dihasilkan dari karbohidrat yang nanti akan bisa menghasilkan energi dengan cepat. Kurma juga dibandingkan buah dengan buah-buah yang lain memiliki keistimewaan karena buah kurma merupakan buah yang memiliki kandungan gula yang bisa langsung diserap oleh tubuh. Beda dengan buah yang lainnya yang mengandung sukrosa ya gulanya, sehingga ketika menghancurkan eh, untuk apa menyerap menjadi sebuah energi dalam tubuh itu, buah yang lainnya itu memerlukan enzim untuk menghancurkannya sehingga akan jadi glukosa yang akan diserap ke dalam. Sedangkan untuk korma, ini saya membaca dari beberapa referensi, ternyata itu tidak membutuhkan enzim untuk menghancurkannya sehingga bisa langsung diserap oleh tubuh. Makanya termasuk air, air di sini mengandung gula yang ternyata air itu mudah sekali diserap ke dalam tubuh. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk diserap dalam tubuh sehingga akan bisa menghasilkan sebuah energi. Nah, inilah ternyata rahasia di balik kurma. Berbuka puasa dengan kurma dan juga berbuka puasa dengan air. Ketika dibandingkan dengan berbuka puasa dengan nasi atau buah lainnya, ternyata nasi itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk diserap ke dalam tubuh. Sedangkan kurma itu lebih cepat. Kalau kurma itu kurang lebih ya hanya 45 menitan ya untuk diserap ke dalam tubuh. Nah, karena itu kenapa Rasulullah ketika berbuka puasa memberikan contoh ya dalam sunnah fi'liyahnya dan juga dalam hadisnya bahwasanya beliau berbuka puasa dengan. Nah, ada beberapa kebiasaan Rasulullah dalam berbuka puasa atau dalam mengkonsumsi kurma. Yaitu yang pertama, Rasulullah senantiasa mengkonsumsi kurma dalam jumlah yang ganjil. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kenapa Rasulullah mengkonsumsi kurma dengan jumlah yang ganjil? 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa kok tidak beri contoh mengkonsumsi kurma dalam jumlah yang genap, misalkan 2, 4, 6, 8, dan 10? Ternyata karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kurma ini dikonsumsi dalam jumlah yang ganjil, energi yang dihasilkan dari kalorinya itu ternyata lebih besar daripada ketika dikonsumsi dalam jumlah yang genap. Tapi bukan berarti bahwa Rasulullah itu melarang kita untuk mengkonsumsi jumlah kurma dengan jumlah yang genap. Kemudian yang kedua, bahwasanya eh, Rasulullah itu senang mengkonsumsi kurma ajwa. Nah, para pemirsa tahu nggak sejarah kurma ajwa? Ternyata kurma ajwa ini sejarahnya adalah kurma ini merupakan ya tanaman di sebuah tanah yang diberikan, diwakafkan oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini memberikan wakaf berupa tanah yang berisi kebun kurma di Madinah. Nah, kemudian Rasulullah menamakannya kurma ajwa. Karena apa? Karena yang memberikan itu bernama Salman, memiliki anak yang bernama, seorang putri yang bernama Ajwa. Nah, kurma Ajwa ini sendiri adalah kurma yang ditanam di Madinah dengan di dataran tinggi ya, di dataran tinggi di Madinah. Nah, ini merupakan tanaman yang ditanam oleh Rasulullah sejak 14 tahun abad yang lalu. Inilah istimewanya kurma ajwa. Ya, di dalam hadis Nabi Muhammad sering disebutkan bahasanya kurma ajwa, ya barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa di pagi hari sebanyak 7 butir kurma, maka dia akan bebas dari racun dan sihir pada pada hari itu. Itu dahsyatnya kurma ajwa ini ternyata. Dan ketika diteliti, memang kurma ajwa ini dalam sisi rasa ya, rasa dan juga ketebalan dagingnya ini lebih tebal daripada kurma yang lain dan juga memiliki kandungan gizi ya, kandungan gizi yang ternyata lebih banyak daripada kurma yang lain. Oke ya, yang ketiga, bahasanya Rasulullah ketika mengkonsumsi kurma itu Rasulullah suka kurma yang eh, direndam dalam air. Seperti kita sekarang itu membuat infus water ya. Kita buat lemon, jeruk lemon, kemudian kita rendam air yang kita kemudian sering kita namakan dengan infus water. Dan Rasulullah ternyata sejak zaman dahulu ya, kurang lebih 14 abad yang lalu itu sudah mengkonsumsi rendaman kurma ini. Dia suka merendam kurma, kemudian diminum air rendamannya. Nah, ternyata itu dapat meningkatkan stamina
Kemudian berikutnya adalah Rasulullah senang mengkonsumsi korma berbarengan dengan mentimun. Ini adalah rahasia kenapa Rasulullah memiliki bentuk tubuh yang ideal, yang senantiasa juga bugar. Ternyata ini rahasianya karena beliau konsumsi kurma berbarengan dengan mentimun. Aisyah sendiri juga pernah menceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika beliau tidak dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibundanya itu berikan beberapa obat supaya tubuhnya itu terlihat ideal, namun tidak berhasil. Dia usaha ini baru berhasil ketika eh, Aisyah ini mengkonsumsi kurma dengan buah mentimun secara bersamaan. Ternyata itu bisa membuat tubuh kita menjadi ideal, segar dan bugar. Nah, para pemirsa, sekarang kita tahu bahwasanya kurma begitu dahsyat khasiatnya ya. Itu luar biasa kurma. Dan jangan lupa kurma juga mengandung serat yang banyak, kurang lebih 10% ya untuk kurma kering, tamer tadi. Sehingga ini sangat baik sekali untuk pencernaan kita, sangat baik sekali untuk kesehatan khusus kita. Nah, karena itu, begitu kita melihat dan mengetahui betapa banyaknya khasiat kurma, apalagi saat kita berbuka puasa maupun makan sahur, mari kita biasakan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengkonsumsi kurma untuk buka puasa dengan niat bahwa kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa konsumsi kurma supaya sehat dan bagikan kepada orang-orang di sekitar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.